Dengan lembut dan pelan, Putri Anindita bercerita tentang Batara Anantaboga. Ia sama sekali tidak mengomentari kebingunganku, mungkin karena ia menyadari jika saat ini aku sedang sakit. Apapun keterangan yang diberikannya padaku, sama sekali tidak ku mengerti. Waktu itu, Pandawa Lima diundang oleh para Kurawa yang sedang berpesta pora di Balai Sigala-gala. Padahal undangan itu adalah jebakan dari para Kurawa. Ketika para Pandawa berada di dalam Balai Sigala-gala, tiba-tiba balai itu terbakar dan Pandawa Lima terkepung api. Pada saat Pandawa Lima terkepung dan kebingungan mencari jalan keluar, tiba-tiba muncul garangan putih menolongnya keluar dari kobaran api yang menghanguskan balai itu. Para Kurawa yang dipimpin oleh Duryudana tertawa dengan puas karena menyangka jika Pandawa Lima pasti sudah hangus terbakar dalam balai itu. Mereka sama sekali tidak menyadari munculnya garangan putih yang sudah menolong para Pandawa Lima. Garangan putih membawa Pandawa Lima hingga ke jangkar bumi. Garangan putih berubah wujud menjadi seekor naga raksasa, kemudian mengaku jika dirinya adalah Batara Anantaboga. Para Pandawa bersujud sambil mengucapkan terima kasih. Batara Anantaboga mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Nagagini. Bima, putra kedua Pandawa, tertawan hatinya pada putri Batara Anantaboga. Akhirnya mereka menikah. Dari pernikahan itu, Dewi Nagagini melahirkan seorang putra yang tubuhnya bersisik seperti ular. Sebelum meninggalkan jangkar bumi, Bima berpesan kepada istrinya agar memberikan nama kepada putranya dengan nama Antarja. Raden Antarja sangat sakti mandraguna, mempunyai kelebihan yang luar biasa, mempunyai sungut yang sangat sakti. Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Apabila dia menjilat orang, maka orang itu akan hilang. Suatu ketika menjelang perang Bharatayuddha Jaya Binangun, Raden Antarja merupakan kesatria yang tidak diikut sertakan dalam peperangan itu, mengingat dirinya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Apabila ia ikut berperang, maka kemenangan yang akan diraih Pandawa dianggap tidak sah karena memakai prajurit yang tidak akan pernah mati. Prabu Kresna membuat tipu daya untuk melenyapkan Antarja. Dia akan mengizinkan Antarja ikut berperang asalkan bersedia diuji kemampuannya. Antarja menuruti perintah Prabu Kresna, siap melaksanakan apapun perintahnya agar diperkenankan ikut dalam peperangan besar itu. Prabu Kresna menyuruh Antarja menjilat bekas telapak kakinya untuk menguji seberapa besar kesaktiannya. Raden Antarja menuruti perintah Prabu Kresna. Setelah dia menjilat bekas telapak kakinya, tiba-tiba sirna dari muka bumi ini. Putri Anindita menyudahi ceritanya. Ia terlihat sangat letih dan lesu, mungkin karena rasa kantuk yang tertahan. Lalu, sekarang, di mana keberadaan Raden Antarja? Aku ingin mengetahui keberadaan ksatria sakti yang tidak bisa terkalahkan itu. Maaf Kanda, hamba sama sekali tidak tahu. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki Kanda sekarang ini, berarti jiwa Raden Antarja sudah menyatu dengan Kanda. Dengan lembut, Putri Anindita menjawab pertanyaanku. Mendengar jawabannya, aku menjadi kaget dan belingsutan. Apalagi itu menitis. Aku menjadi gugup, merasa tidak yakin dengan perkataan Dyah Anindita, tapi biarlah, apapun yang mereka katakan, aku tetap akan menjadi aku, walau sebenarnya ku akui. Semenjak tinggal di Lokananda ini, banyak sekali keanehan dan keajaiban yang kutemui. Kemudian aku merebahkan diri di pembaringan, begitu juga dengan Dyah Anindita.
malam ini terasa begitu indah, seperti dalam mimpi saja. Aku menggapai nirwana, melepaskan semua keluh kesah dalam hidupku. Putri Anindita benar-benar menghipnotisku, sehingga aku lupa pada kehidupanku yang sejati. Setelah beberapa hari semenjak kepulanganku dari Kadipaten Umbaran, Prabu Maesatirta dan Ratu Dyah Santika meminta agar aku segera memberi nama putraku yang memang belum diberi nama. Aku merasa bingung karena nama apa yang pantas untuknya. Siapa nama yang cocok untuk putra seorang pangeran? Aku merenung, meminta waktu sejenak untuk memikirkan nama yang cocok. Acara akan segera berlangsung. Putramu akan dinobatkan menjadi keluarga istana. Segeralah kamu beri nama. Serahkan putramu kepada Bopo untuk memberi syarat. Ratu Dyah Santika meminta agar aku tidak terlalu lama memikirkan nama putraku. Baiklah Bunda Ratu, Bopo Resi, berilah keabadian kepada putraku yang bernama Raden Darmacipta. Aku memutuskan untuk memberi nama Raden Darmacipta yang artinya entah apa, aku sendiri tidak tahu. Ternyata nama itu diterima oleh Prabu Maesatirta dan seluruh keluarga istana termasuk istriku Anjani. Setelah itu, putraku yang bernama Darmacipta diangkat oleh Resi Birowo untuk disucikan dan diabadikan sebagai manusia sejati yang mendiami suatu tempat yang bernama dunia. Keadaan Istana Lokananda aman terkendali, begitu juga dengan beberapa wilayah bagiannya. Aku tidak punya kegiatan apa-apa, menghabiskan waktuku di dalam istana bersama dengan kedua istri dan anak-anakku. Suatu hari, aku diutus oleh Prabu Maesatirta menghadiri pesta ulang tahun Putri Adipati Trengges yang bernama Dyah Kamaratri. Aku menyanggupi perintah itu karena selama ini memang penasaran dengan wajah Putri Dyah Kamaratri yang kabarnya sangat cantik. Hari yang sudah ditentukan akhirnya datang juga. Aku dan beberapa pengawal dari Lokananda berangkat ke Kadipaten Trengges yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di Istana Trengges, aku dan beberapa pengawalku disambut baik oleh para punggawa istana. Dengan canggung dan malu, akhirnya aku mengikuti seorang pelayan istana yang mengantarkan aku sampai ke tempat pesta. Ternyata aku hampir saja ketinggalan, walau keberangkatanku sudah mempercepat. Beberapa orang yang berpakaian seperti aku sudah duduk di posisi masing-masing. Mereka pasti para pangeran yang diundang dalam pesta itu. Aku mengambil posisi duduk agak ke belakang dan jauh dari posisi duduk Putri Dyah Kamaratri yang didampingi oleh ayanda dan ibundanya. Melihat wajah Putri Dyah Kamaratri yang nampak bersinar, aku menjadi kagum dan tergugah hatiku untuk bisa memilikinya. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa mengingat keberadaanku yang sama sekali tidak bisa mengenalinya lebih dekat lagi dan harus menghadapi para pesaingku. Kecantikannya sungguh luar biasa. Dia wanita yang sangat sempurna. Selama ini aku terlalu berlebihan menyanjung dan mengagumi kecantikan Putri Anindita. Padahal kecantikan Putri Dyah Kamaratri melebihi kecantikan istri pertamaku. Seseorang yang berpakaian seperti raja berdiri di singgasana memberi sambutan. Aku mendengarkan ucapannya yang sangat ramah dan penuh hormat. Belum selesai sambutan yang disampaikan oleh Adipati Trengges, tiba-tiba seseorang yang semula duduk di hadapanku bangkit, memotong ucapan sang Adipati. Tuan Adipati, kedatanganku kemari bukan hanya sekedar menghadiri pesta ulang tahun putri Tuan, namun menanyakan perihal lamaranku tempo hari yang belum ada jawaban. Aku meminta jawabannya sekarang juga. Orang itu ternyata seorang pangeran yang menginginkan Putri Kamaratri sebagai pendamping hidupnya. Seorang laki-laki muda dan tampan tiba-tiba berdiri sambil memandang sinis pangeran itu. Pangeran Sidumara, kelakuan Anda sungguh tidak sopan. Apa Anda tidak mendengar
bahwa Gusti Adipati sedang memberikan sambutan. Di mana pikiran kamu itu, Pangeran? Pangeran Cindumara merasa tersinggung dengan sanggahan dari laki-laki yang berani memprotesnya. Kurang ajar, siapa kamu? Berani-beraninya kamu menyanggahku. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Pangeran Cindumara bangkit dari duduknya sambil memandang tajam laki-laki yang belum kuketahui namanya. Aku tetap tenang sambil menonton pertunjukan di depanku. Bagaimana sebenarnya otak kalian? Kita sedang mendengarkan sambutan Gusti Adipati, tapi kalian ribut sendiri. Jika mau ribut, keluar, tinggalkan tempat ini. Seorang laki-laki berwajah seram menggertak kedua laki-laki yang sedang berseteru. Kamu juga diam, jangan kamu pikir dengan suara kamu mereka akan takut dan tunduk padamu. Kita harus menghormati undangan ini. Laki-laki yang duduk di depan bangkit memandang ke belakang di mana keributan terjadi. Mendadak keadaan menjadi berubah. Suasana yang tadinya hikmat dan hening tiba-tiba menjadi gaduh dengan terjadinya perdebatan mulut antara para undangan yang merasa benar sendiri. Aku diam saja, tidak terprovokasi dengan adanya kejadian itu. Adipati Trengges nampak lesu dan malu. Ia tidak menyelesaikan sambutannya. Putri Dyah Kamaratri nampak marah sekali dengan ulah para undangan yang membuat keributan dalam pestanya. Putri Dyah Kamaratri lari meninggalkan tempat duduknya, disusul oleh ibundanya, sementara sang adipati terlihat memanggil seseorang punggawanya untuk menenangkan suasana yang kurang nyaman itu. Pangeran Cindumara terlihat sangat marah. Ia berjalan mendekati sang adipati yang duduk terpatri di singgasananya. Pangeran Cindumara memaksa sang adipati agar segera memberikan jawaban. Sang adipati nampak ketakutan sekali atas ancaman dari Pangeran Cindumara. Seorang laki-laki berbadan kekar menarik lengan Pangeran Cindumara, kemudian menyeretnya keluar balerung. Keadaan menjadi sangat parah ketika beberapa orang terprovokasi dengan adanya kejadian itu. Seorang laki-laki mengenakan jubah putih berdiri mengomentari para undangan yang berseteru. Kurang ajar, jangan banyak mulut. Tutup mulutmu, jangan bicara, aku muak mendengar suaramu. Seorang berbadan sedang dan wajahnya sebaya denganku menunjuk muka orang yang dipanggilnya Darpakayun. Prabu Kumarajati, bukan di sini tempat kita beradu, tapi di luar sana. Aku tidak mau melibatkan orang Trengges. Darpakayun menantang Prabu Kumarajati. Raja itu nampak marah sekali, geram mendengar tantangannya. Keadaan menjadi tidak terkendali ketika di luar istana terjadi peperangan antara Pangeran Cindumara dengan beberapa orang yang menentangnya. Di dalam istana, beberapa pangeran yang berselisih paham saling serang. Akhirnya terjadilah sebuah peperangan yang semrawut yang tidak jelas siapa lawan dan siapa kawan. Para senopati Trengges mengusir para undangan yang terlihat bentrok. Mereka memaksa agar para undangan keluar meninggalkan tempat pesta itu. Sungguh kejadian yang luar biasa.